Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan. Berikut adalah ulasan pasar modal pada perdagangan hari Senin tanggal 8 Februari 2021. Informasi yang pertama datang dari Bursa Amerika. Bursa Amerika pada pembukaan perdagangan hari ini tanggal 8 Februari tercatat berada di zona hijau. Indeks Dow Jones Future sendiri tercatat menguat 92 poin atau sekitar 0,3% ke level 31.132 poin. Informasi pada penutupan minggu lalu, tanggal 5 Februari 2021, indeks Amerika lainnya, yakni indeks DJI, menguat tipis 92,4 poin atau 0,3% ke level 31.148 poin. Selanjutnya, Nasdaq tercatat menguat 78,55 poin atau sekitar 0,57% ke level 13.856,3 poin. Data non-farm payroll (NFP) memperlihatkan ekonomi Amerika Serikat menambah 49.000 pekerja selama bulan Januari, sedikit di bawah proyeksi pasar yang sebesar 50.000. Sektor swasta hanya menyumbang 6.000 atau sekitar 12% dari jumlah keseluruhan penambahan tenaga kerja baru. Bahkan tenaga kerja di sektor pengolahan, manufaktur, menyusut sebanyak 10.000 tenaga kerja. Tingkat pengangguran turun menjadi 63 dari 6,7% di bulan Desember 2020. Data NFP ini memberi alasan bagi Presiden Biden untuk segera meluncurkan paket stimulus fiskal DVR as memberikan persetujuan akhir atas resolusi anggaran pada Jumat malam, sehingga membuka jalan bagi rencana stimulus Presiden Biden yang senilai USD 1,9 triliun. Sebelumnya, pada Jumat siang, Senat Amerika Serikat telah lebih dahulu memberikan persetujuan yang memungkinkan RUU tentang stimulus lolos di lantai Senat meskipun tanpa dukungan Partai Republik. Para politisi Partai Demokrat akan segera merancang naskah dari rancangan undang-undang ini sehingga siap disahkan pada akhir bulan Februari. Investor menyambut gembira komentar Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen pada hari Minggu bahwa ekonomi akan pulih sepenuhnya pada tahun 2022 jika meluncurkan paket stimulus ekonomi yang nilainya cukup besar. Selanjutnya, informasi dari Bursa Eropa. Bursa Eropa menurut data RTI pada pembukaan pasar hari ini kompak menguat. Indeks FTSE London menguat 22,7 poin atau 0,36% ke level 6.512 dan indeks GDXY atau indeks Frankfurt menguat ke 54,7 poin sekitar 0,4% ke level 14.111. Selanjutnya, informasi dari Bursa Asia. Indeks saham Asia pagi ini Senin 8 Februari dibuka beragam, dengan kecenderungan menguat didorong oleh ekspektasi bahwa kesuksesan program vaksinasi akan mendorong pemulihan ekonomi global yang lebih cepat. Investor juga bereaksi atas prospek peluncuran paket stimulus fiskal yang lebih besar di Amerika Serikat. Dari data RTI, indeks Nikkei N225 Tokyo tercatat menguat paling tinggi di antara bursa Asia lainnya. Indeks Nikkei ditutup menguat 2,12% ke level 29.388 poin. Penguatan indeks Nikkei ini berhasil mencapai level tertinggi seperti 30 tahun yang lalu. Selanjutnya, indeks Hang Seng ditutup menguat 0,11% ke level 29.319 poin. Indeks Shanghai Cina pun ditutup menguat 1,03% ke level 3.532 poin. Hanya indeks Kospi yang mengalami penurunan 29,39 poin atau turun 0,94% ke level 3.091 poin. Selanjutnya, informasi dari Bursa Zona Asia Tenggara. Dari data RTI, indeks STI Singapura menguat 0,87% ke level 25.180. Sementara itu, indeks Kuala Lumpur KLCI dibuka turun 0,22% ke level 1.575. Selanjutnya,
informasi dari bursa domestik. Pada penutupan perdagangan, indeks harga saham gabungan terparkir di posisi 6.208,866 poin, menguat 0,93% atau 57,1 poin. Kenaikan IHSG hari ini dibayangi dengan menurunnya indeks keyakinan konsumen. Bank Indonesia melaporkan IKK, indeks keyakinan konsumen pada Januari 2021 berada di 80,49, lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada Desember 2020 sebesar 96,5. Penurunan keyakinan konsumen terutama disebabkan menurunnya ekspektasi terhadap kondisi ekonomi pada 6 bulan yang akan datang. Perkembangan tersebut disebabkan oleh perkiraan terhadap ekspansi kegiatan usaha, ketersediaan lapangan kerja, dan penghasilan ke depan yang tidak sekuat pada bulan sebelumnya. Pada hari ini, bursa mencatat dalam sehari, asing telah menarik dana melalui aksi jual senilai Rp 261,22 miliar. Emiten yang terbesar di Lego asing adalah PT Medco Energi Internasional Tbk sebesar 72,3 miliar. Walaupun demikian, saham Medco Energi tercatat ditutup pada posisi menguat 2,19% ke posisi 700 per lembar saham. Selanjutnya, saham United Tractor Tbk (UNTR) adalah saham dengan net buy asing terbesar pada perdagangan hari ini. Asing tercatat membeli saham UNTR sejumlah Rp 64,2 miliar. Dengan aksi borong asing ini, saham UNTR terparkir dengan kenaikan 5,63% pada penutupan perdagangan sore hari ini. Aneka Tambang tercatat menjadi saham top turnover pada hari ini dengan turnover sebesar 2,7 triliun rupiah. Selanjutnya informasi dari sektor perbankan. BBCA menguat tipis 0,07% ke level 34.600. Sementara saham perbankan BUMN ditutup beragam. Bank Mandiri naik 0,38%. Bank Syariah Indonesia naik 9,23%. Sementara itu, Bank Rakyat Indonesia turun 0,22% ke level 4.460. Selanjutnya info dari sektor consumer goods. Emiten produksi Indomie ICBP tercatat turun 1,36% ke level 9.100 poin. Penurunan ICBP itu diikuti oleh indeks perusahaannya INDF. Indofood Sukses Makmur tercatat turun 1,19% ke level 6.250 poin. Pada sektor infrastruktur, emitennya Kompak ditutup di zona hijau. Waskita Karya (WSKT) menjadi pemimpin kenaikan pada saham infrastruktur dengan kenaikan yang cukup besar sebesar 10,76% ke level 1.595. Diikuti saham Adikarya naik sebesar 9,29% ke level 1.530 poin. Sementara emiten semen Batu Raja naik 6,04% ke level 965 poin. Kemudian saham Indosemen Tunggal Prakarsa naik tipis 0,90% ke level 13.975 poin. Selanjutnya informasi pada sektor komoditas nikel. Saham Timah Tbk menguat 8,31% ke level 2.150 poin. Saham Aneka Tambang menguat 6,39% ke level 2.830 poin. Pale Indonesia Tbk atau Inco menguat 2,7% ke level 6.150 dan Harum Energi Tbk menguat 3,77% ke level 6.200. Selanjutnya informasi pada sektor komoditas batubara. Komoditas batubara mayoritas ditutup di zona hijau. PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI) memimpin kenaikan sebesar 5,26%, diikuti Bukit Asam naik 1,95%, Doik pun naik 1,94%, ITMG naik 0,99%, dan Adaro Energi Tbk naik 0,83%. Sementara itu, Indika Energi ditutup pada zona kuning. Demikian ulasan pasar modal hari ini tanggal 8 Februari 2021. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan investor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.